sama Bang Faruknya aku. Takut kalian ngomong sama aku ya. Nggak apa, mau sama siapapun bisa aja ya Bang. Cuma aku pengen Nah ya ngomong udah sama, Bang ya udah sama Faruknya. aku aja. Bang Faruk mau makan itu, dia mau makan. Nah, Jadi gimana bang? aku kan Mau baru diskusi masuk. apa bang? Aku kan baru masuk, baru lihat, jadi belum tahu pembahasan sebelumnya. Temanya tuh itu Tema aja, bahas Ustadz, tema aja itu. Yesus punya Tuhan, kata Edis. Gimana bang? Setuju bang? Sepakat bang? Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Tuhan. Gimana ya? Menurutku, kalau dari yang saya imani ya, Yesus itu Itu nggak perlu keimananmu, Bang Michael. Ini sekarang kata Edis, Yesus punya Tuhan. Jadi bagi Kristen Kau yang setuju tidak nggak? mengaku Yesus punya Tuhan, berarti gila katanya. Itu gimana itu? Kau setuju nggak itu ucapan Edis itu? Kok setuju enggak ya enggak? kalau kayak gitu Bingung dia kan? Karena dia penyembah Edis. dengar dulu saya ngomong gini loh. Ini aku bingung. Kalau dibilang ada Tuhan bisa jadi karena di pada suatu kisah yang diadakan. Iya, berarti kau mengakui Yesus punya Tuhan, betul? Ya, kita Iya. akui kan? Iya. Oh, ya udah. Oke, berarti Tuhan punya Tuhan. Tuhanmu punya Tuhan. Kenapa nggak sembah Tuhannya Tuhanmu? Yang bilang Tuhan punya Tuhan di mana? Oke, Yesus Tuhan Si bukan. Edis ngomong, astagfirullah dari tadi diulang-ulang. Edis bilang, Yesus itu punya Tuhan, Bapak. Alamak, diulang-ulang. Ya, pada saat Yesus itu Mulai kan macet kan, apa ngomong ngarang-ngarang aja. aku nggak ngarang Kau gitu. mau diskusi gimana? Yesus itu Nah, kan. tadi kau sepakat. Iya. Yesus punya Tuhan, kau sepakat sama Edis, betul? Iya. Mm-mm. Nah, berarti Tuhan itu punya Tuhan. Tuhanmu itu punya Tuhan. Kenapa kau nak sembah kau tuhankan Tuhannya Tuhanmu? Ini loh Bang. Pada saat gimana gini? kalian nggak ngasih kesempatan gini. Kenapa dibilang Yesus itu? Yesus pada saat dibilang itu punya Tuhan pada saat dia masih dalam wujud manusia di dunia ini. Gak ada orang bilang wujud Di manusia. Alkitab, Kita bahas beneran. Tuhan. Tuhan enggak. Edis nggak bilang begitu. Makanya kau cerna dulu. Kau pernah nggak dengar ucapan si Edis tuh? Siapa yang kalau ada Kristen yang mengatakan Yesus itu tidak punya Tuhan, berarti dia gila katanya Edis. Kan Berarti kau putusnya gila. iya, Yesus punya Tuhan. Berarti Yesus punya Tuhan, betul? Iya, terus Nah, berarti Tuhanmu yang merupakan Yesus ini dia punya Tuhan, betul? biar saya jelaskan Bang, bisa. Macet Abang bertanya, mau saya jelaskan tapi nggak abang kasih. Apa ini cara yang Aku cuma mengkonfirmasi. Benar Bang. Enggak. Itu Bang, enggak butuh penjelasan, itu aksioma. Kalau kau mengakui Tuhanmu punya Tuhan, Yesus punya Tuhan, aksioma, enggak butuh rincian. Secara otomatis bahwa Yesus yang kau tuhankan itu punya Tuhan. Oke. Selesai. Selesai. Nah. Apalagi? Iya oke. Mm-mm. Haho. Kan begini, saya ngomong orang abang nggak kasih. Saya mau kasih penjelasan orang abang nggak kasih, kan? Kau ngerti aksioma nggak sih? Kau ngerti aksioma nggak? Kau ngerti nggak aksioma itu apa? Masa aku harus jelaskan kau Ini loh, aksioma Bang. itu ini Bang. Iya. Ya, penjelasan. Saya tahu. Saya udah mengakuin. Nah, jadi biar Ya udah. saya Kalau kau sudah mengakui berarti selesai.
gugur ketuhanan yang kau anggap Tuhan itu gugur karena dia punya Tuhan. Ya, paham? Gini loh bang, Yesus itu Bagaimanapun kau paksakan tuh akalmu, nggak bisa bang, nggak bisa. Itu fitrahmu sebagai manusia. Terlepas kau Kristen, mau Yahudi, mau Konghucu, fitrah, tahu fitrah kan? Asal penciptaanmu sebagai manusia. Mustahil itu, Tuhan itu punya Tuhan, itu mustahil. Kalau Tuhan ya Tuhan, kalau bukan Tuhan ya bukan Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, berarti dia punya hamba, dia punya makhluk. Gini bang, Kalau makhluk hamba, dia punya Tuhan. Begitu. Kalau yang abang ceritakan itu versi abang, versi menurut agama abang. Kok versi agama itu versi abang. akal, itu Dengan versi akal manusia. saya. Semua manusia bilang begitu. Cuman masalahnya kalian Bang, orang-orang ada Kristen, Tuhan. dengar bang. Abang memaksakan Sebentar. apa yang sesuai dengan pemikiran abang dan pendapat abang, bahkan ke saya. Bisa bang. Oke, baik. Coba kita uji ya, kita uji. Menurut abang. Tuhan itu ada berapa bang? Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu ada satu bang. Tuhan itu ada satu. Siapa Tuhan yang satu itu siapa? Tuhan itu kalau sama kami bang, itu Allah. Ya. Allah pula. Kau bilang tadi Tuhanmu Yesus, cemana kau jadi Allah? Allah itu Tuhan kami. Cemana pula kau curi nama Tuhan kami jadi Tuhanmu? Gak ada saya ambil nama Tuhan abang bang. Nggak ada bang. Yang namanya perjanjian baru yang dipakai oleh orang-orang Kristen dalam mengimani tentang ketuhanan Yesus, nggak ada di teks originalnya bahasa Yunaninya, nggak ada kata Allah, itu nggak ada. Silahkan kau buka, kau cek sekarang. Kalau kau bisa bahasa Yunani, aku transfer kau 10 juta cash kontan detik ini juga. Kalau ada kata Allah itu, nggak ada. Ada nggak? Nggak Saya ada. bilang, gini bang, abang memaksakan saya harus mengikuti perjanjian baru. Kenapa jadi? Saya bilang, Alkitab itu bang, perjanjian lama dengan perjanjian baru, nggak harus. Oke, perjanjian Abang lama paksakan saya baik. harus hanya mengikuti Oke, berarti kau perjanjian ikut lama. perjanjian lama. Sekarang sebentar. Di perjanjian lama itu ada nggak kata Allah? Oh banyak lah bang. Banyak. Coba mana? Coba Banyak. tunjukkan teks aslinya. Kata Allah itu yang mana? Sebelum banyak bang. Kalau di Alkitab itu banyak. Alah, kau bawa satu, jangan kau klaim banyak. Aku minta buktikan satu, kau nggak bisa. Bang, Sekarang di Alkitab perjanjian lama itu sebentar. Perjanjian lama itu pakai bahasa apa? perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani itu bang. Pakai bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani perjanjian lama itu ada nggak lafaz Allah itu? Allah itu ada nggak? Oh saya nggak tahu bang. Saya nggak pernah belajar bahasa Ibrani. Tadi kau bilang banyak. Sekarang gini, kau Bang. bilang nggak tahu. Oke. Betul lah kau langak betul loh. Gini, Bang. Abang Muslim kan? Nipu aja kau. Abang Muslim kan? Islam kan? Nipu aja kau. Nipu Enggak. aja orang Kristen nih. Kenapa nih? Kalau kalian diskusi nggak bisa jujur ya kali ya? Nggak bisa kalian jujur ya? Tadi kau bilang banyak. Sekarang kau Iya. bilang nggak tahu. Kontradiksi dong. Kalau di Gimana akalmu? Indonesia bang ada. Kalau di versi bahasa Ibrani saya nggak tahu bang. Ya makanya aku bilang sama kau tadi, aku sudah pelajari itu. Di dalam teks originalmu nggak ada lafaz Allah yang kalian bilang Allah itu nggak ada. Kalian tuh ditipu oleh terjemahan LAI, nipu kalian. LAI pakai terjemahan ALLAH. Kalau kau berujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia, ALLAH itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, Tuhannya umat Islam. Kalau Elohim bang, Elohim tahu bang Elohim? Elohim pula lari ke Elohim. Aku tanya Allah bukan Elohim. Apa Itu tuh? bahasa Ibrani. Allah itu Elohim bisa bang. Terus untuk Bahasa Ibrani Elohim El-Shaddai, diterjemahkan ke El-Shaddai. dalam bahasa Indonesia jadi Elohim. kalau El Shaddai itu juga bisa juga untuk Allah bang. Kemana-mana. Aku tanya Allah bukan El Shaddai, bukan Elohim. Aku tanya Allah itu ada nggak dalam bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani bang, nggak ada langsung ditulis Allah, nggak ada. Nah, Bahasa kalau nggak ada Indonesia, kenapa Bang. kau bilang banyak? Itu bahasa Kalau Indonesia. nggak ada kenapa kau bilang banyak? Allah itu bahasa Indonesia bang, bahasa Indonesia, bukan bahasa Ibrani. Nah, coba. Baik, sekarang kau buka Allah ALLAH
yang telah ditransliterasi dari bahasa Arab ALLAH dengan penggunaan huruf atau kata Latin. Coba kau cek di KBBI, apa arti Allah itu? Coba buka. Apa bang? Pakai data aja kita. Coba buka KBBI. Coba kau buka KBBI sekarang. Kau bacakan, kau teriakkan pakai, kalau perlu pakai toa kau baca. Ya, apa? Saya Nah, kau bacalah. Nanti aku baca kau nggak percaya. Biar terbuka sedikit kepalamu itu, otakmu itu. Udah belum? Terus Nah, baca. Iya. Dalam bahasa Allah, dalam itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jangan gugup bang, santai aja bang. Aku memang begini, memang keras aku. Bukan, abang memaksakan, enggak abang paksakan bahasa Ibrani itu harus ada Allah. Bukan memaksakan, oi KBBI. Kok aku paksakan KBBI? Orang kau baca KBBI, coba kau baca KBBI, coba baca. Jadi maksud baca. abang kami harus mengikuti terjemahan bahasa Arab kan enggak kan? Aduh man, nak nyambung, nak jujur kau diskusi. ALLAH itu kan bahasa Indonesia kau bilang tadi. Sekarang kita rujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kau ketik di Google coba. ALLAH KBBI. Coba kau baca. Ya udah tahu. Apa bacanya? Itu merujuk ke Tuhannya orang Muslim bang. Tahu saya. Nah, pintar. Begitu dong, jujur. Makanya aku bilang tadi, kalian itu nggak, nama Tuhan kalian bukan Allah, bukan. Kalian itu ditipu oleh LAI kalian itu. Makanya kenapa umat Islam itu nggak bisa ditipu? Kenapa? Abang tahu kenapa? Karena kami umat Islam mempelajari teks asli original dari kitab suci kami sejak kami kecil. Dari kecil kami baca alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Nanti dibaca abata saja dan seterusnya. Gak ada. Boleh saya bertanya gantian bang? Ya akui dulu lah. Kau akui dulu lah. Kau akui dulu. Dari tadi kita bahas apa ini kita bahas? Saya akui Yesus punya Tuhan, saya akui. Nah, berarti gugur ketuhanannya Yesus karena dia punya Tuhan. Karena Tuhan cuma satu kan? Iya, oke. Yesus bukan Tuhan. Oke, mantap. Yesus bukan Tuhan ya teman-teman ya. Oke, dicatat ya. Oke. Sekarang Oke, mantap. Boleh giliran saya bertanya bang? Boleh. Pakai data ya. Tapi kita diskusi pakai data ya. Oke. Orang abang Muslim Oke, kan? pakai data. Oh iya dong, 100%. Proud to be Muslim. Aku bangga menjadi seorang Muslim. Abang pasti citan kan sunat. Iya, alhamdulillah. Ya. Di mana bang ada di Al-Quran yang perintah langsung bahwa Muslim itu harus sunat? Perintah Al-Quran ya bang. Surat An-Nahl ayat 44. Nah, gimana bang? Tolong bacakan. Surat An-Nahl ayat 44. Kau nak dengar ya? Surat An-Nahl ayat 44. Iya, tolong bacakan bang. Summa auhayna an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami perintahkan engkau wahai Muhammad agar mengikuti agama Ibrahim yang hanif, tegak di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Agamanya Ibrahim. Bukan mengikuti Allahnya kan? Bukan mengikuti perintah Allahnya kan bang di situ? Milah kok Allah sih? Gimana sih? Kau pasang kupingmu lah. Makanya kau baca, Bang. Bang, kau aku sebutkan data, kau buka di situ. Buka di situ. An-Nahl 44. Oh, tahu, tapi kau baca lain, kau dengar lain pula yang kau sebutkan. Begini loh bang. Kau tahu? Perintahnya langsung dari itu Al-Quran itu kan wahyu kan bang? Wahyu dari Allah langsung, Tuhan orang abang. Yes. Betul. Yang memerintahkan langsung Muslim harus berkhitan di mana bang? Ya Allah yang perintahkan, summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami perintahkan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Millahnya Ibrahim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim ikhtatana Ibrahim wa huwa bil qudum wa huwa ibnu 80 sanah. Nabi Ibrahim itu berkhitan, dia bersunat, sedangkan dia adalah seorang pria berumur 80 tahun di daerah Qudum. Jelas. Dalilnya ada dari Al-Quran, dari hadis, lengkap dalilnya. Nah, kau dari mana dalilnya, Pak?
Surah An-Nahl 44. Ya ampun, tungki. Ada dibilang di situ di khitan bang, disunat. Di khitan dalam hadis Nabi Muhammad menjelaskan ikhtatana Ibrahim dalam hadis riwayat Saya Al-Bukhari. bilang, Bang, yang saya tanya bukan dari Ikhtatana hadis, dari Al-Quran. Lucu kau. Aku jelaskan kau tak dengar. Aku pakai data loh diskusi, enggak kayak kau. Kau ngomong modal dengkul aja kau ngomong di sini. Basi. Pendetamu yang turun dari neraka pun masuk sini, habis ku giling habis kalau bahas sunat itu. Habis. Ku kasih data. Aku jawab pakai hafalan ya. Aku sambil nyetir aku nih di Jakarta Selatan aku. Kalau aku depan laptop, ku kasih lihat kau dalil-dalilnya biar terbelalak biji matamu itu. Nabi Muhammad, saya nggak minta dari hadis. Terus yang menjelaskan Al-Quran siapa? Yang menjelaskan Al-Quran Nabi Muhammad. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar kau jelaskan kepada manusia wahai Muhammad apa yang diturunkan kepada mereka. Allah turunkan Al-Quran, itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Siapa yang menjelaskan? Ya. Nabi Muhammad. Al-Quran Nabi itu, Muhammad Bang, menjelaskan. Di Al-Quran. Botol. Kalau kau tak bisa diskusi, udah turun aja. Aku nggak ada waktu mau diskusi sama orang ngeyel. Bang, kau nggak mampu. Ibarat ini ya, anak TK mau lawan boxing sama aku. Sudah babak belur, masih aja kau angkat tanganmu. Masih aja kau ngolak aku. Nah itulah kau. Siapa pendeta yang paling hebat di Indonesia ini? Lawan aku masalah sunat, habis kau giling habis-habisan. Kalaupun Paulus bangkit dari kuburnya pun naik di sini habis. Lucu kan? Teman-teman Kristen ini ingin mengambil satu ayat, dia buang ayat yang lain untuk mencocokkan dengan hawa nafsunya. Sedangkan kita umat Islam nggak begitu. Umat Islam itu mengambil seluruh ayat-ayat Allah. Mereka mengambil semua perintah Rasulullah. Karena itu yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang didatangkan oleh Rasul itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau apa yang didatangkan maka kalian ambil. Apa yang dia larang maka kalian tinggalkan. Takutlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya. Jadi diingatkan, Nabi Muhammad SAW itu disunat. Sunatnya ada 3 riwayat yang menjelaskan tentang hal itu. Dan yang paling rajih, yang paling kuat di antara pendapat itu Nabi Muhammad SAW itu disunat oleh kakeknya atas kebiasaan dan adat istiadat orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu mengikuti adat siapa? Adat istiadat orang-orang Arab itu mengadopsi ajaran Hanif, ajaran tauhidnya Ibrahim sebelum datang Amr bin Lu'ay membawa ajaran pagan di tanah Mekah itu. Apa buktinya Bang Dio? Buktinya ada Ka'bah. Ka'bah itu siapa yang bangun? Yang bangun tuh Ka'bah, yang bangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, anak beranak. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Wahai Allah, tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun pondasi Ka'bah, kemudian mereka selesai membangun itu, mereka berdoa, ya Allah, terimalah amal kami berdua ini. Terimalah amal kami berdua. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha mendengarkan doa. Dan agama Ibrahim ini di Jaziratul Arab waktu itu, di Mekah waktu itu, sebelum adanya, kalian tahu kisah air Zam-Zam. Kisah air Zam-Zam itu kisahnya Nabi Ismail alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, ibunya Nabi Ismail di tengah-tengah padang gurun. Kalian tahu padang gurun itu di mana? Itulah Mekah yang sekarang ini. Dengan keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai sekarang air Zam-Zam itu masih mengalir deras, walhamdulillah. Itu tanda bahwa memang orang-orang Arab jahiliyah itu adalah mengikuti kebiasaan para nabi terdahulu. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mereka sunat. Mereka sunat. Gak ada orang Arab itu yang gak sunat. Semua sunat.
itu kecuali yang ngaku Arab. Makanya Nabi Muhammad SAW yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail itu mengikuti itu, dan beliau pun mengakomodir dan beliau pun mengiyakan. Takririyah namanya, penetapan, divalidasi oleh beliau. Apa diantaranya kata beliau? Khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara yang merupakan fitrah bagi manusia. Di antaranya apa? Al-khitan, bersunat. Jadi bersunat itu fitrah, teman-teman. Kalau kalian nggak bersunat, berarti kalian menyelisihi fitrah kalian. Fitrah itu apa? Fitrah itu asal penciptaan manusia. Dia harus seperti itu. Kalau enggak akan berbahaya. Makanya banyak orang yang nggak sunat itu bau itu helmnya itu bau. Kalau dia bersunat nggak bau, bersih. Bahkan itu bisa mendatangkan kelezatan dan kenikmatan untuk istrinya. Beda dengan yang sunat. Makanya banyak juga sekarang orang-orang Kristen sunat karena dia tahu dari sisi manfaat seksualitas doang. Bukan karena ajaran agama. Kalau Islam jelas ada dalilnya, bos. Di Kristen, Nabi Bang, Muhammad diperintahkan mengikuti sunat milah itu langsung Ibrahim. ada, Bang. Begitu. Ayatnya langsung ada, sunat. Kenapa? Sunat di Kristen, Kenapa? Bang, di Alkitab, di Kristen itu langsung ada perintah sunat. Ada. Di mana? Biar aku masuk buku Ustaz Dio. Enggak kelas Ustaz Dio nih. Enggak kelas Ustaz Dio. Silakan gantian Bang Faruk. Enggak kelas Ustaz Dio nih. Di mana perintah sunat di dalam Bible? Untuk Kristen di mana? Mau aku tunjukin, Bang. Iya, di mana? Di mana perintah sunat? Tunggu, Bang. Bang Faruk, kalau duet kita di Bang Faruk, berduet kita berdiskusi terbuka di Jakarta ini, habis bubar tuh gereja-gereja persatuan, gereja-gereja Indonesia bubar, asli bubar. Bang Faruk bagian Bibelnya, aku bagian Al-Quran dan hadisnya, habis. Makanya ini ketinggian lawan Ustaz Dio, ketinggian ini. Ketinggian Ustaz Dio lawan dia ini. Di mana perintahnya Mikael? Tunggu, Bang, tunggu lagi apa ini? Berak itu. Kejadian. Larikan Berak ya, kejadian Bang aja Faruk. udah. Oh, hujan ya itu. Nah, itu Boy, noise sekali tempatmu. Kenapa itu? Iya, noise. Itu Faruk mungkin hujan. Kejadian. Keluaran. Di mana keluaran ada sunat? kecelakaan. Coba cari di kecelakaan. Di kehamilan, kekurangan, kemerdekaan, atau di kekeluargaan. Udah menyangkut kata lah itu. Kata. Kalau Bang Faruk, kalau kelongoran ada nggak kelongoran? Tergantung kalau mau direvisi orang ini, tambahinnya lagi. Kelongoran, kedunguan, ya kan? Kesundalan. Aduh. Kedalaman, keluaran. Lama kali bah carinya Bang Michael, nanti bilangnya lagi, HP ku cuma satu. Mau beli HP kau ya? Minta beli HP kau. Michael. Udah tua Iya, pun terakhir kau. kelamaan jadi Michael. Kejadian ayat 11. Di mana? Kejadian 17 ayat 11. Kita buka ya. Kejadian 17 nomor 11. Betul? Kejadian 17 nomor 11. Ya. Betul? Oke. Ya. Nih. Haruslah dikerat kulit katanmu
dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Betul? Betul. Oke, kitab Kejadian bahagian dari Taurat. Kitab Kejadian bahagian dari Taurat, betul? Ini, Bang. Betul? Itu jelaskan, Betul, Bang, Michael? dikasih tahu. Iya, kitab harus Kejadian, jelas. ya tahu, udah kita baca isinya. Kitab Kejadian bahagian dari Taurat, betul? Maksudnya, Bang? Kitab Kejadian ini bahagian dari Taurat enggak? Iya. Oke, apakah kamu menganggap ada kebenaran dari hukum Taurat ini dalam yang tertulis dalam kitab Kejadian ini? Sebelum adanya Taurat dulu lah, Bang. Enggak, saya nggak tanya itu, Michael. Yang saya tanyakan, apakah kamu yakini dan kamu harapkan ada kebenaran dari hukum Taurat ini yang tertulis dalam Kejadian 17 nomor 11 ini? Bukan hukum Taurat ini, Bang. Abang kan masalah pengertian. Abang ngerti nggak hukum Taurat Oke, itu apa, Bang? apakah kamu yakini ada kebenaran dari kitab Taurat ini yang tertulis dalam Ini kitab bukan Kejadian Taurat, 17 nomor Bang. 11 ini? Ini bukan Taurat, Bang. Apa? Abang jangan salah persepsi. Ini bukan Taurat, Bang. Oh, ini bukan Taurat, bukan kitab Taurat nih. Kitab Kejadian ini bukan kitab Taurat. Hah? Gimana, Bang? Kitab Kejadian ini kitab Taurat bukan? Tidak Taurat, Bu. Hah? Apa? Gimana, Michael? Kitab Taurat. Kitab Taurat, oke, kitab Taurat. Michael, sekarang saya tanya, apakah kamu yakini ada kebenaran di kitab Taurat ini yang tertulis dalam 17 Kejadian 17 nomor 11 ini? Iyalah, Bang. Iya ya, saya ulangi lagi. Apakah kamu mengharap ada kebaikan dari kitab Taurat yang tertulis dalam Kejadian 17 nomor 11 ini? Kenapa, Bang? Apakah kamu meyakini ada kebenaran dari yang tertulis di dalam kitab Kejadian ini yang merupakan kitab Taurat ini? Iya. Hah? Iya, saya yakin ini Iya, kebenaran. oke. Iya, oke. Selamat Michael ya, kamu orang kedua hari ini yang murtad dari Kristen. Kenapa? Paulus menyatakan kamu murtad dari Kristen, Michael. Orang kedua. Karena apa? Ini dalilnya, Michael. Makanya hati-hati kalian. Hati-hati kalian mencomot kitab Taurat. Dalil pertama, Galatia 2 nomor 21. Simak pertanyaanku tadi ya. Apakah kamu yakin, Michael, ada kebenaran dari hukum Taurat ini? Ya, ada. Apakah kamu mengharapkan ada kebaikan dari kebenaran dari hukum Taurat ini? Ya, benar kamu katakan. Sementara Paulus berkata dalam Galatia 2 nomor 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Karena kau menganggap ada kebenaran dari hukum Taurat, dari kitab Taurat tadi, maka sia-sialah kematian Kristus atasmu, Michael. Jedel, selamat datang di kebenaran, kau telah keluar dari Kristen, murtad dari Kristen. Data yang kedua, Galatia 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Nih, apa kata Paulus di sini? Kamu lepas dari Kristus, kamu lepas dari Kristen. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi, karena kamu berpegang dan mengutip yang tertulis dalam kitab Kejadian 17, ya, nomor 5 tadi, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4, hari ini Michael, saya nyatakan berdasarkan apa yang dikatakan Paulus, kamu telah keluar dari Kristen atau kamu telah keluar dari Kristus itu sendiri. Apa agamamu, Michael? Islam, Kristen? Kristen, Bang. Kau udah murtad, jangan gitu. Bukan Kristen lagi. Kau bukan Kristen lagi, Michael. Jangan berbohong kau, Michael. Kau harus dicemplung-cemplungkan lagi kau di paret. Sekali lagi saya tanyakan,
Michael, kamu Islam apa Kristen? Saya Kristen bang, kayak mana pun abang Kamu bilang, sudah saya tidak Kristen lagi, Michael. ada abang memaksakan. Kau tidak Kristen lagi, Michael. Tapi kalau abang, Bukan kalau aku orang yang abang, mengatakan kau tidak Kristen lagi, tetapi Paulus yang tertulis dalam Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4. Jika kamu mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu keluar dari Kristus, kamu keluar dari Kristen. Jika kamu menganggap ada kebenaran dari Taurat itu sendiri. Selamat ya Tadi kau sudah katakan di dalam kitab Taurat, khusus kitab Kejadian 17 tadi, apakah ada kebenaran dari kitab Taurat, Michael? Ya, kau bilang. Sekali lagi, Michael, apakah kau mengharap ada kebenaran di dalam Taurat, Michael? Ya, kau katakan. Berdasarkan narasimu dan juga ya statementmu di awal ketika kau mengharapkan dan menyatakan ada kebenaran dari kitab Taurat tadi, maka kau keluar dari Kristen, Michael.